Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita masuk pada kajian tafsir Ibnu Katsir pada surat Al-Baqarah ayat 159 160 ya. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang yaktumuna menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa yang sudah kami turunkan minal bayyinati wal huda, dari penjelasan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, ya, setelah kami jelaskan kepada manusia di dalam kitab, ya, kitab yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluk yang ada ikut melaknat mereka. Jadi ayat yang pertama ini apakah ada kaitannya dengan ayat yang sudah kita kaji sebelumnya? Yaitu sebelumnya kita mengkaji ayat tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Apa ketetapan Allah kepada orang yang beriman? Di ayat sebelumnya disebutkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Kenapa Allah memerintahkan kita untuk betul-betul memiliki, ya, sebuah komitmen untuk memiliki kekuatan, ya, agar kita bisa menghadapi semua persoalan hidup. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ketetapan kepada orang beriman, ya, untuk mereka berada pada kondisi dalam peperangan, ya. Oleh karena itu disebutkan di dalam ayat tersebut, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un. Jadi jangan kalian mengatakan orang yang mati di dalam medan perang, ya, mereka yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mati, ya. Bal ahya, akan tetapi mereka itu hidup, walakin la tash'urun. Nah, di dalam ayat yang lain, di dalam surat yang lain juga banyak memberikan penjelasan tentang orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu ketetapan. Artinya apa? Ini adalah sebuah ujian bagi orang-orang beriman. Orang-orang beriman. Tidak hanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman terkait dengan apa? Dia harus sabar, ya, untuk menghadapi sebuah kondisi di mana dia akan berhadapan dengan musuh. Tetapi ketika dia meninggal dunia, ya, maka meninggalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala itu disebut mati syahid, ya. Nah, sudah kita jelaskan, ya, terkait dengan mati syahid kemarin itu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman itu terkait dengan apa? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Jadi Allah juga memberikan sebuah ketetapan, yaitu ujian kepada orang beriman.
Jadi orang beriman ini juga memiliki sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi sebuah ujian, ya. Ibarat kita itu kalau ingin meraih sukses, ya, kita di sekolah tentu melalui sebuah tahapan, ya. Kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya, SD, SMP, SMA. Nah, untuk melalui tahapan-tahapan itu kita tentu harus melalui sebuah ujian, ya. Bisa enggak kita naik kelas tanpa ujian? Bisa enggak? Bisa kalau kita melakukan kecurangan, ya. Melalui apa? Ya, melalui ya. Tapi seorang mukmin tidak akan seperti itu. Dia akan melalui sebuah proses, ya, yang dilalui untuk meraih sukses dan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman di dalam hidupnya dia akan memiliki satu ketetapan di mana Allah menguji, ya, yaitu dengan kondisi apa? Al-khauf. Pasti dalam hidupnya itu ada rasa takut, ya, takut miskin, takut lapar, ya, takut, ya, takut kepada orang, ya, takut, ya, dalam kondisi hari ini tidak memiliki pekerjaan, ya, takut, ya. Ketakutan-ketakutan itu adalah ujian bagi orang yang beriman. Untuk apa? Bahwa dunia ini bukan milik kita. Dunia itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak perlu takut, ya. Takutan kita itu, ya, hanya kepada Allah. Kalau kita belajar tholabul ilmi, mengaji, yang kita kaji adalah Al-Qur'an dan ini adalah sebuah kebenaran, ya. Maka hari ini kita diuji, ya. Kalau kita ketakutannya itu berlebih, ketakutan kepada manusia, kita bisa-bisa nggak ngaji, ya. Kita lebih senang memilih berada di warung kopi, ya, jam-jam segini ini, ya, daripada di majelis ilmu, ya. Karena rasa takut tadi itu, ya. Tapi kalau kita takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, ya. Kemudian juga Allah menguji kita dengan apa? Rasa lapar, al-khauf wal ju', ya. Di sini disebutkan bisyai'in minal khaufi wal ju'i ay biqalilin, ya. Kita mungkin dalam kondisi, ya, tidak memiliki kelebihan harta, ya. Artinya hari ini kita diuji dengan kondisi perekonomian yang sangat sulit, ya. Minyak goreng antrinya berkilo-kilo minyak goreng, ya. Sekarang per liternya mungkin 48, ya. Padahal kemarin cuman 14, 28, ya, sekarang 48. Coba, ya. Nah, jadi nek sing dodol onde-onde gak usah digoreng, digodhog mawon. Onde-onde godhog ngoten nggih. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Tapi kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada kita. Ndak khawatir, masih yo minyak goreng rego 200.000 sak liter ya. Ya gak khawatir. Karena ada Allah. Tenang aja, gak usah goreng kata mana. Iya. Nah, jadi gak usah khawatir. No, tempe godhog enak. Tapi kalau ketergantungan kita kepada manusia itu sangat besar, maka kita seakan-akan ya opo iki, ya, akan khawatir minyak goreng
harga 1 liter sudah sekian melambung tinggi harganya, nanti belum beras, gula, mau mendekati Ramadan, Lebaran, semua ya naik semua ya. Seakan-akan kita ndak, waduh ini terus awak dewe gak nyambut gawe ya, kabeh mundak terus ya. Mangan opo, tuku opo, nggawe opo ya, godhong ya gak iso dadi duit. Kekhawatirannya cukup besar itu ya, karena ketergantungan kita kepada manusia. Dan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman itu, pasti kita ada rasa takut ya, diuji oleh Allah dengan rasa takut, rasa lapar ya. Kemudian wa naqsim minal amwal ay dhahabu ba'daha. Kita juga diuji oleh Allah dengan apa? Ya ini ya, berkurangnya harta kita. Wal anfus, kemudian juga dengan hilangnya saudara kita ya, ditinggal, meninggal orang tua, saudara ya. Ini ujian ya. Kamautil ashab wal aqarib wal ahbab ya. Jadi diuji oleh Allah dengan ketetapan bagi orang beriman yang ya, meninggalnya saudaranya, sahabatnya, keluarganya, orang tuanya. Nah, ini ujian. Ditinggal suaminya meninggal ya, ditinggal istrinya meninggal dunia, anaknya meninggal dunia. Nah, ini pasti terjadi, itu ya. Pasti terjadi. Wathamarat, atau kita mengalami gagal panen gagal panen ya, sudah minyak goreng naik, panen gagal, ekonomi sulit ya. Wah koyo ani gak iso urip saiki, lho gak iso urip, sing gawe urip sapa ya. Nah ini akhirnya apa? Meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Iki nek gak utang bank gak iso urip iki. Nah, akhirnya menghalalkan riba ya. Kondisi-kondisi seperti ini Pak, ujian, dan ini ketetapan Allah kepada orang-orang yang beriman ya. Akan tetapi dalam ayat ya terakhir disebutkan wabasyiris sobirin. Nah ini kuncinya. Kalau kamu sulit, kalau kamu diuji dengan seperti itu, maka kita solusinya adalah wasta'inu bis sabri wassalah. Nah, ini sudah kemarin kita bahas. Nah, apa korelasi hubungan ayat yang kita baca tadi dengan ayat ini? Padahal di sini apa? Di sini menjelaskan tentang Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, ini apa korelasinya? Seakan-akan nggak ada hubungannya. Sementara Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pasti dengan urutan-urutan yang jelas. Ya. Maka di sini sebutkan innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ya, apa yang telah kami turunkan ya, minal bayyinat ya. Di sini disebutkan ya, hadza wa'idun syadidun lima katama ma ja'at bihir rusul minad dalalatil bayyinah alal maqasidis sahihah wal huda an-nafi' lil qulub min ba'di ma bayyanahu Allah taala li ibadihi fi kitabihi allati anzalaha ala rasulih. Nah, di sini satu peringatan yang ya, cukup keras kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, sekarang permasalahannya begini, Bapak Ibu. Menyembunyikan itu, menyembunyikan sesuatu, itu pasti dia memiliki sebuah tujuan. Ya. Ini. Jadi kalau orang itu kalau sudah menyembunyikan sesuatu, berarti
Sesuatu yang disembunyikan itu sebelumnya diketahui oleh orang banyak. Ya. Artinya apa? Orang itu sudah tahu kebenaran yang datang kepada mereka itu sudah tahu. Nah, ayat ini berkaitan dengan siapa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka tahu di dalam kitabnya Taurat dan Injil itu sifat-sifat kerasulan, tapi disembunyikan. Orang sudah pada tahu dan sudah membaca bahwa di situ disebutkan sifat-sifat kerasulan. Akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad. Dan dia disebutkan di dalam kitab-kitab itu bahwa Nabi Muhammad itu datang dari bangsa Arab. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Bahkan di dalam kitab Injil itu jelas bahwa Nabi Isa itu adalah Rasulullah. Tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu. Bahkan apa yang mereka lakukan? Mereka berencana untuk membunuh Isa ibnu Maryam. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, diutus oleh Allah ke tengah-tengah Bani Israel dengan membawa penjelasan, bayinat yang nyata atau penjelasan yang nyata di dalam kitab Taurat. Tapi apa yang terjadi? Mereka bersama-sama merencanakan untuk membunuh Nabi Musa. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datang membawa penjelasan yang nyata, menjelaskan kebenaran di dalam Al-Quran. Tapi apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengalami sebuah perencanaan pembunuhan di Madinah oleh orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad hampir saja kena racun. Ya sudah kena racun. Tapi beliau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad juga kena sihir, selama 40 hari, badan meriang-meriang, pusing-pusing, Maka dengan kena sihir itu akhirnya apa? Kita juga mendapatkan satu pelajaran. Ketika terkena sihir itu ada satu obat yang mujarab untuk menangkal sihir, yaitu apa? Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dengan apa? Diperintahkan membaca surat Al-Alaq, surat Al-Falaq dan An-Nas, muawwidzatain. Nah, ini senjata ini, untuk apa? Untuk menghindari sihir. Jadi kondisi-kondisi seperti ini itu akan terjadi juga hari ini kepada orang yang ingin menyampaikan kebenaran. Jadi sekarang ini Pak, kalau untuk menyampaikan sebuah kebenaran itu kita harus punya nyali yang besar. Dulu Nabi Musa alaihissalam juga mendapatkan sebuah tekanan, ancaman, bahkan perencanaan untuk dihabisi. Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menyampaikan sebuah kebenaran al-bayyinat ini. Dan tidak boleh menutupi. Tapi hari ini banyak orang-orang itu yang menutupi kebenaran. Oleh karena itu ancamannya apa? Maka kalau tadi yang kita ingat pelajaran tafsir yang sebelumnya itu adalah ketetapan bagi orang yang beriman, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu adalah ketetapan bagi orang yang beriman. Hari ini kita lihat
ketetapan Allah bagi orang-orang kafir itu apa? Nah ini ya, jadi korelasinya ini. Jadi kita sudah membahas tentang ketetapan Allah bagi orang yang beriman. Kemudian hari ini ketetapan bagi mereka orang-orang yang kafir apa? Ketika mereka menyembunyikan kebenaran. Minal bayyinat wal huda. Nah, di sini disebutkan qala Abul Aliyah nazalat fi ahlil kitab. Kata musifatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam tafsir ini disebutkan bahwa ahli kitab itu siapa Pak? Yahudi dan Nasrani ya. Ini kita sudah membahas hampir ya, dalam waktu yang cukup panjang ini ya. Kata musifatu Muhammad, mereka menyembunyikan sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jelas tertulis di dalam kitab mereka. Nah, disembunyikan. Ada orang yang sudah tahu, tapi oleh para ulamanya, oleh para rahibnya, oleh para pendetanya tidak dikasih tahu. Bahkan mereka cenderung menyembunyikan. Ya. Mana dalilnya? Kamu dari mana ya mendapatkan informasi seperti ini? Ya. Saya ini ulama, saya lebih paham daripada kamu. Akhirnya orang yang tidak pernah ya, orang yang tidak ulama yang nggih ya, takut. Akhirnya kebenaran tidak terungkap. Bahkan kebenaran itu disembunyikan. Tsumma akhbara annahum yal'anuhum kulla syai'in ala sani'ihim dalik. Nah ini, kalau sudah kebenaran itu disembunyikan, kemudian petunjuk Allah wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, dan petunjuk yang ada di dalam kitab itu untuk manusia ya, disembunyikan. Ulaika yal'anuhumullah, mereka itu mendapatkan apa? Yal'anuhumullah, mereka dilaknat Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, kalau sudah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ngeri. Kenapa? Kalau orang sudah menyembunyikan kebenaran dari para penguasanya, para pejabatnya, masyarakatnya, sudah tidak lagi mengungkap kebenaran ya, petunjuk Allah, kemudian penjelasan yang ada di dalam kitab Al-Quran, Allah akan melaknat mereka. Wa yal'anuhumul la'inin, dan seluruh makhluk ya akan melaknat mereka. Nah, ini yang paling ngeri ya. Karena apa? Karena di dalam kitab ini disebutkan ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan mereka akan dilaknat kulla syai'in ala soni'ihim ya. Yaitu dilaknat oleh semua makhluk, semua yang tercipta di muka bumi ini. Sampai apa? Disebutkan di dalam tafsir ini, fakama annal alim ya, kalau seorang alim ya, ahlul ilmu, termasuk kita ya, insyaallah ya, termasuk kita, yastaghfiru lahu kulla syai'in ya, akan dimintakan ampun oleh seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah, hattal khutu fil ma'i wat tayru fil hawa, sampai ikan-ikan yang ada di lautan dan burung-burung yang ada di udara, mereka seluruhnya meminta ampun untuk kita, orang-orang yang ahlul ilmi, orang-orang yang belajar ilmu din, orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam majelis-majelis ilmu. Didoakan oleh seluruh makhluk ya, kulla syai'in hattal khut fil ma'i wat tayru fil hawa. Coba ya. Ini Masya Allah,
Fahaulai bi khilafil ulama, maka begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang tidak mau belajar Islam, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran Islam, bahkan menentang kebenaran Islam itu, fayal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Kalau ahlul ilmi tadi, orang yang menyebarkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dengan jelas, dimintakan ampun oleh seluruh makhluk. Begitu sebaliknya, orang yang menutup-nutupi kebenaran itu dilaknat oleh seluruh makhluk yang ada. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi jangan heran Bapak Ibu kalau hari ini misalnya terjadi sebuah peristiwa gunung meletus, ya. Gunung-gunung itu diletuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian air laut ditumpahkan, ada tsunami. Kemudian bumi digoncangkan oleh Allah dengan adanya gempa bumi. Karena itu adalah laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga laknat seluruh ciptaan Allah, makhluknya. Melaknat orang-orang yang menyembunyikan apa? Kebenaran. Ternyata ngeri setelah kita membaca tafsir ini, ya. Masya Allah. Kemudian disebutkan waqad warada fil hadis, ya, dan telah disebutkan di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu, barang siapa yang ditanya tentang satu ilmu, ya, artinya bertanya tentang sebuah kebenaran, fakatamahu, dan dia menutup-nutupi kebenaran itu, menjadikan kebenaran itu samar, bahkan hilang sama sekali, ya, fakta kebenarannya itu. Jadi dikaburkan, ya, kabur. Setelah kabur, ya, tidak jelas, abu-abu, akhirnya hilang, ya. Tadinya samar, si ketok, ya, kelihatan. Nah, kemudian hilang sama sekali. Dan sengaja dihilangkan oleh orang-orang yang berilmu, oleh ulamanya. Siapa yang ditanya tentang kebenaran itu kemudian ditutup-tutupi, ya. Uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar, maka apa? Ya. Orang yang seperti itu akan dicambuk, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cambuk yang berasal dari api neraka. Bilijamin minan nar, Masya Allah. Nah, ini ngeri. Jadi hati-hati, ya. Jangan dikira jadi ulama itu enak gitu, ya. Dapat fasilitas, kemudian, ya, sekali ngomong terus bisa menghasilkan gitu, ya. Jangan dikira. Ini apa? Azabnya itu luar biasa ketika mereka tidak mau menyampaikan sebuah kebenaran. Insya Allah, ya. Nah, ini kalau sudah mereka itu menutup-nutupi kebenaran untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan, ya, pujian dari manusia, ya, untuk supaya dia, ya, dihormati, dan dia menyembunyikan kebenaran itu. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik, ya. Ini ancamannya sangat keras, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda, ya, wa qala Ibnu Hatim, ya, di dalam tafsir ini juga disebutkan dari Ibnu Hatim, ya, diriwayatkan Ibnu Hatim. Kemudian an Zadani Abi Umar anil Bara' bin Azib, ya, sahabat Bara' bin Azib, qala
kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal kafir yudrabu darbatan baina ainihi yasma'uha kullu dabatin ghaira thaqalain fatal'anuhu kullu dabatin sami'at sautah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada suatu hari bersama para sahabat fi janazah ya. Ada ya janazah ya, orang kafir. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, innal kafir, sesungguhnya orang kafir itu yudrobu dorbatan baina ainihi ya, jadi ketika dia diazab ya, dorbatan baina aini yasma'uha kulladaba, seluruh binatang ya yang ada di muka bumi itu mendengarkan apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang kafir ya ketika disiksa. Masya Allah, seluruh ya. Makanya kalau ada ayam berkokok ya, kok biasanya pagi kok siang-siang ya petok petok ya. Kalau kita oh itu gendok ya. Padahal apa? Bisa jadi itu karena dia mendengarkan orang kafir dipukul, diazab, disiksa. Ya. Yasma'u kulla dabatin. Nah, jadi sangat pedih sekali ancaman atau siksaan bagi orang-orang yang kafir. Fatal anhu kulla dabatin sami'at sautahu. Ketika mereka mendengarkan teriakan orang-orang kafir itu ketika disiksa, mereka melaknat. Dan itu diucapkan oleh seluruh daba, binatang melata ya, atau binatang yang mendengarkan ketika orang kafir itu disiksa. Kita tidak dengar, tapi dalam hadis ini disebutkan ya, mereka ya, binatang itu melaknat orang-orang kafir ketika dia mendengarkan teriakannya pada saat disiksa. Ya. Fadzalika qaulullahi ta'ala, dan Rasulullah bersabda, itulah makna ayat ya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun ya. Jadi ayat tersebut ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa mereka orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dan petunjuk yang sudah jelas di dalam kitab, mereka itu yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, mereka dilaknat oleh Allah dan mereka apa? Mendapatkan laknat dari seluruh makhluk. Masya Allah ya. Jadi hari ini kita sangat khawatir apabila kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran, kebenaran-kebenaran yang sudah datang kepada umat Islam ini ditutup-tutupi ya. Coba bagaimana kita sekarang ini melihat kesyirikan yang begitu besar, yang nyata ya. Kita khawatir Pak, kita khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat ya, melaknat, maka apa? Di dalam surat Al-Anfal disebutkan wattaqu fitnatal la yusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah mengatakan di dalam surat Al-Anfal bahwa hati-hatilah, wattaqu ya, berhati-hatilah kalian terhadap apa? Fitnatal ladzina, fitnah atau azab atau satu kemaksiatan dan menimbulkan madharat yang cukup besar, menjadikan Allah mengazab
Wattaqu fitnatal ladzina dzalamu, yang disebabkan oleh orang-orang zalim. Tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja, tetapi di dalam surat itu disebutkan akan menimpa semua ulamanya, orang yang baik, orang yang kafir, orang yang zalim. Jadi akibat laknat tadi itu semua terkena. Innallaha syadidul iqab. Ayat itu diakhiri dengan apa? Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah terjadi satu perbuatan yang tercela seperti ini di tengah masyarakat pun melindungi sebuah kezaliman, menutup-nutupi sebuah kebenaran. Orang yang korupsi sudah jelas-jelas korupsi, tapi diberitakan orang ini baik, orang ini loman, orang ini sangat dermawan dan lain sebagainya, padahal koruptor. Maka hal yang seperti ini akan mendatangkan laknat. Sampai pada satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana hari ini banyak orang yang sudah jelas riba itu haram, tapi masih saja banyak yang menghalalkan. Ini utang kata, Pak. Tapi masalahnya disamarkan. Nah, ini. Begitu pula perbuatan-perbuatan zina itu, masih pula banyak orang-orang yang mensamarkan. Apalagi hari ini banyak tokoh yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan politiknya. Dia mengucapkan ucapan-ucapan yang bahkan mungkin masuk pada kalimat-kalimat kesyirikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan suara. Maka hal yang seperti ini sangat berbahaya. Dalam kehidupan kita hari ini, apabila kita tidak tegas, kita tidak memberikan satu penjelasan yang gamblang, maka khawatir laknat Allah akan datang di muka bumi ini. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak, walaupun meskipun pahit, Jadi kita ini sekarang ini, Pak, persis dengan kondisi itu. Kita ini kalau mau mengatakan sesuatu yang benar, itu mesti resikonya besar. Nggih napa mboten? Banter. Wis anus, Ya memang kondisinya seperti itu, Kalau kita bisa berteriak keras, kita akan teriak, Karena banyak orang yang tidak sanggup, Bahkan banyak orang gila sekarang. Kondisi-kondisi seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak tegas untuk memegang teguh kebenaran, hari ini akan sangat membahayakan diri kita. Kalau sampai Allah melaknat kita, sampai seluruh makhluk di muka bumi ini melaknat orang yang menutup-nutupi kebenaran ini, maka apa yang terjadi? Azab demi azab, semakin hari semakin rusak. Maka di dalam ayat disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Akan kita dapatkan, akan kita lihat sekarang ini kerusakan demi kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan yang ada di daratan dan di lautan disebabkan oleh apa? Tangan-tangan manusia, tanah longsor. Akibat banyaknya apa? Penebangan, Di Batu itu siapa yang menyangka pada waktu yang lalu itu banjir, Pak, sampai terjadi sampai banyak yang rusak. Padahal Batu itu kan dataran tinggi, pegunungan.
Tapi kenapa sampai terjadi banjir? Ya. Karena banyaknya orang yang menebang pohon dan menjadikan wisata-wisata di sana itu ya dengan apa? Dengan pemandangan pohon-pohon sintetis, pohon-pohon buatan. Pohon-pohon yang asli ditebangi semua. Hujan ya, deras ya sampai ya agak lama gitu ya. Apa yang terjadi? Banjir. Ya. Saya waktu itu di sana, tidak bisa pulang. Ya. Sampai nunggu ya, surut baru bisa pulang. Karena apa? Semua ya, jembatan-jembatan itu ya, terkena halangan kayu-kayu dan lain sebagainya sampai akhirnya meluber air itu ke jalanan. Nah, kondisi seperti ini kan disebabkan oleh siapa? Oleh tangan-tangan manusia. Dhaharul fasadu fil barri. Tidak hanya itu. Apa yang dilakukan oleh manusia hari ini menghancurkan tatanan dan sistem yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kemaslahatan manusia sendiri. Bagaimana mereka dengan rakusnya ya, dengan rakusnya mereka konflik ya, untuk apa? Untuk merebut ya, kekayaan alam di Indonesia ya. Bahkan kita ini punya kekayaan alam sampai orang-orang Arab kalau ke Indonesia ini hadzal balad qita'un minal jannah. Negeri ini itu potongan dari surga. Coba. Karena apa? Karena ketika mereka keliling itu luar biasa Indonesia ini, masya Allah ya. Sampai mereka mengatakan negeri ini qita'un minal jannah, potongan-potongan surga. Ya. Karena apa? Di Al-Quran itu mesti jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, surga itu gambarannya apa? Di bawahnya ada banyak sungai-sungai mengalir di bawahnya, gemericik air, sungai-sungai ya. Apalagi kalau di Jawa Timur itu, ya banyak telaga yang bening ya, terus gunung-gunung ya, terus kita, masya Allah ya. Makanya mereka orang Arab kesini itu qita'un minal jannah, ini potongan-potongan surga, masya Allah, indah betul negeri ini. Ya. Kalau kita berbicara tentang keindahan sebuah negeri, masya Allah ya. Terus hari ini ya kita ini di negeri yang indah, tapi minyak goreng langka. Alangkah sesaknya hati ini ya. Ini disebabkan karena apa? Karena kerakusan mereka. Disebabkan tangan-tangan mereka, sehingga apa? Kita tidak bisa menikmati. Oleh karena itu kita hari ini harus mewujudkan apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita kembalikan lagi, negeri ini adalah negeri yang baldatun thayyibah. Ya, negeri yang penuh dengan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran, wa rabbun ghafur, dan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Masya Allah. Mudah. Di dalam ayat ini dilanjutkan illalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Ayat selanjutnya disebutkan kecuali orang-orang yang kafir, mereka menyembunyikan kebenaran yang datang kepada mereka dari Al-Quran atau dari petunjuk yang sudah disebutkan di dalam kitab-kitab itu, mereka dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh seluruh makhluk, kecuali illalladzina tabu, kecuali mereka yang bertaubat. Ada 3 syaratnya. Mereka yang bertaubat, wa aslahu, tidak hanya bertaubat kepada Allah, tapi apa? Memperbaiki ya. Tidak hanya ngomong ya, sampai wis tobat, alhamdulillah wis tobat ya, tapi sik ngombe-ngombe ya. Ya, ngombe, alhamdulillah aku wis tobat ya. Ya, tapi sik anu lah, sik gak iso ninggalno kabeh, titik-titik ya. Icip, sik icip-icip ya. Nah, ini namanya apa? Dia bertobat tapi tidak memperbaiki dirinya ya.
waktu adzan berkumandang ya masih saja seperti biasa ya, wis tobat tapi gak sholat. Ini apa namanya? Nah, dia hanya bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah tapi tidak memperbaiki dirinya. Maka Allah menerima dan Allah menghindarkan seseorang itu dari laknat Allah apabila mereka bertobat wa aslahu, dan dia mau memperbaiki dirinya. Ya, memperbaiki keadaan ya, yang tadinya mereka itu tidak berterus terang, tidak menyampaikan kebenaran itu kepada manusia, kepada orang-orang, kepada masyarakat. Hari ini dia sudah bertobat. Ya, saya salah. Ya. Saya salah dan hari ini saya sampaikan satu fakta kebenaran, ya. Bahwa saya berlepas diri dari semuanya itu. Nah, mau memperbaiki diri, memperbaiki masyarakat. Wabayanu, dan yang ketiga ya, syarat yang ketiga adalah apa? Dia menjelaskan fakta yang sebenarnya dari apa yang selama ini disembunyikan. Ya. Dari fakta-fakta kebenaran Islam yang dulu dia sudah mempelajari, yang benar itu seperti ini, tapi dikaburkan. Ya, dia berusaha untuk membuat sesuatu yang masyarakat itu tidak paham terhadap Islam yang sebenarnya, terhadap kebenaran Islam. Bahkan terjadi berbagai macam polemik, berbagai macam konflik. Saatnya untuk dijelaskan kepada umat bahwa Islam yang benar itu seperti ini ya. Untuk mencapai sebuah kesuksesan ya, membangun negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu seperti ini, kembali kepada ya syariat ya. Jadi akan diterima taubatnya. Yang pertama bertaubat, yang kedua apa? Memperbaiki diri, dan yang ketiga apa? Menjelaskan kebenaran yang selama ini disembunyikan ya. Disembunyikan kebenaran ini dari semua orang ya. Dengan tujuan apa? Supaya dia meraih ya kesuksesan, meraih jabatan dan lain sebagainya. Nah, ini satu hal yang memang berat ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepadanya, memberikan ampunan kepadanya bagi orang-orang yang apa? Memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran ini. Dia mendapatkan ancaman, dibunuh ya, dipenjara, diusir. Ibarat memegang bara api, panas ya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa? Diberikan surga, disiapkan. Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Dzalika liman khasya rabbah. Ya, hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Hanya orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho kepada Allah. Wah, ini sulit, Pak. Ya. Sulit hari ini untuk mendapatkan ridho Allah dan Allah ridho kepada kita. Ini adalah salah satu authaqul iman. Ikatan iman yang paling kuat adalah apa? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Yaitu ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesuatu karena Allah dan membenci sesuatu karena Allah. Ini adalah ikatan iman yang paling kuat. Dan ini sulit. Ya. Yaitu seperti apa? Memegang bara api sekarang ini. Kalau kita tidak memegang bara api itu, maka kita tersesat. Ya. Oleh karena itu, ketika Fir'aun mengetes anak ini bahaya dan tidak, ya, dikasih apa? Roti sama, ya, sama apa? Bara api, sama apa? Ya, mawo ya. Ya, apa itu? Apa yang dipilih oleh Nabi Musa? Roti apa bara api tadi? Mawo ya. Sampai ilatnya apa? Ya, kidal ya, apa ya? Ya,
cadel ya. Nah, jadi nggak bisa ngomong R gitu ya, R. Karena ya itu tadi. Oh berarti anak ini nggak paham ini ya, kata Fir'aun gitu ya. Jadi rencana-rencana jahatnya itu ya dari bayi sampai remaja sampai dewasa ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang punya rencana. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir wa matu ya, jika mereka itu meninggal dunia ya, dalam keadaan kafir wahum kuffar ulaika alaihim laknatullah, mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pilihannya dua Pak, antara Islam dan kafir. Maka jika meninggal dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah, mereka dilaknat oleh Allah ketika matinya kafir. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang muslim sekarang berat Pak ya, berat. Wal malaikah laknatullahi wal malaikah, dilaknat oleh Allah dan seluruh malaikat. Wan nasi ajmain, dan manusia seluruhnya. Coba ya, kalau sudah orang tidak suka, tidak senang sama sampean, satu orang saja misalnya ya, satu orang saja misalnya tidak senang sama sampean, misalnya bojone sampean gak seneng mbek sampean, sumpek ndak uripe sampean? Sumpek. Apalagi seluruh manusia, apalagi ditambahi seluruh malaikat, ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala melaknat kalian. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik ya. Sudah fid dunya wal akhirah ya, bukan hasanah. Tapi apa? Laknah. Mendapatkan laknat fid dunya wal akhirah. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Nah, jadi kalau kita hari ini ya menjadi seorang muslim, berpegang teguhlah dengan keislaman ya. Jangan sampai goyah. Karena apa? Karena hari ini Islam itu bersaing dengan banyak pemikiran, banyak pemahaman ya. Islam itu sekarang bersaing dengan sekularisme, liberalisme, komunisme ya, dan isme-isme yang lainnya ya. Belum lagi kalau kita mengkaji ya, di dalam satu hadis itu disebutkan ya, ada 73 golongan, yang satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Nah, siapa ini yang satu ini? Satu itu ahlus sunnah wal jamaah. Dan siapa yang 72 ini? 72 ini ya, di dalam satu kajian ya, itu disebutkan itu ada 5 ya, 5, dan dibagi-bagi, satu golongan kelompok ini dibagi lagi ya. Ada diantaranya adalah Khawarij, Murji'ah, kemudian Rafidhah, Syiah ya, kemudian Jabariyah, kemudian Qadariyah, kemudian Mu'tazilah, 6. Nah, 6 ini berkembang ya. Jadi para ulama merinci lagi. Jadi satu ini ya, jadi berkembang menjadi 72 golongan. Dan ini masuk pada apa? Pada perang pemikiran. Di mana orang-orang itu kalau tidak paham tentang Islam, dia akan ragu-ragu terhadap Islam dan akan memilih ideologi selain Islam.
Bahkan dia tidak segan-segan menyatakan dirinya itu adalah seorang komunis, anti terhadap agama, anti terhadap Tuhan, tidak percaya surga dan neraka. Inilah ya kondisi kita hari ini. Kalau kita ini tidak berpegang teguh kepada Islam, tidak belajar Islam dengan baik, tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rasul, dan tidak mengenal Islam, maka kita akan mudah sekali terombang-ambing pemikiran kita ini dan akan memilih ideologi selain Islam. Ya. Jadi sering saya sampaikan Pak, saya ulang-ulangi bahwa hari ini wajib bagi kita seorang muslim, keluarga kita untuk mempelajari 3 hal: ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatuddin. Kita mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Ya, nah ini karena apa? Pertanyaan kita setelah mati itu 3 ini. Ya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Lah kalau kita hari ini tidak pernah mempelajari Islam, tidak mentauhidkan Allah, tidak menjadikan Rasulullah sebagai ya idola kita di dalam hidup ini, pasti nanti tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Barang siapa ya orang-orang yang kafir, yang mereka mati di atas kekafirannya, mereka dilaknat oleh Allah, para malaikat, dan manusia, makhluk ya. Khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yandurun. Masya Allah, hina sekali Pak orang-orang kafir ini ya. Mereka yang memilih dalam kekafirannya ini sangat hina sekali. Mereka tidak mendapatkan keringanan sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di dunia ini pun kalau dia itu dalam keadaan kafir, maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh seluruh makhluk, manusia pun tidak senang dengan mereka. Ya. Sawangane ayu ganteng wonge. Sawangane ayu, soge. Tapi hidupnya ndak tenang, Pak. Ya toh? Ya. Tapi Mas yo sampean iku elek melarat. Tapi ayem. Wah, ya. Nek taklim nang majelis ilmu iku ngantukan. Tanda-tandanya hatimu tenang. Tanda-tandanya hatimu tentrem. Wong nek gak ngantuk iku mesti hidupnya susah. Gak iso turu, kakehan pikiran. Ngombe sing kopi anu sembarang kalir ya. Ya. Tapi nek ayem, tanda-tanda orang ayem, tentrem, tenang itu ngantuk, Pak. Ya. Merem ya. Merem. Masya Allah ya. Subhanallah. Berarti kita ini masih mendapatkan kenikmatan, Pak. Masya Allah, nikmat yang luar biasa. Lihat itu orang-orang kafir itu, ndak nikmat hidupnya. Masih dia punya mobil mewah, hartanya melimpah, rumahnya besar, ya. Waduh, ya, kepikiran Pak, duwe Alphard engko pajeke iki pirang juta iki, ya. Rumahnya ya. Ada orang datang sudah, iku apa rampok tas opo ya. Padahal sampean namu, assalamualaikum ya, pengen silaturahmi rek, kepengin nonton omahe ya. Ya apa sih rasane omah gede ya. Tapi sampean dilihat iku rampok iku ya. Diusir akhirnya. Ndak tenang hatinya itu. Melihat saudaranya sendiri seperti rampok, melihat saudaranya ya, orang tuanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Orang kafir itu tidak tenang, Pak. Ya. Karena apa? Penuh dengan laknat, dilaknat Allah, malaikat, dan manusia. Seluruh makhluk melaknatnya. Naudzubillah. La yukhaffafu anhum. Mereka tidak mendapatkan keringanan azab. Walahum yundorun. Dan mereka tidak apa? Tidak dilihat. Sampai nang dunya, Pak, ya. Misalnya lewat nih. Misalnya jenengan lewat, ya, saya tidak lihat, ya apa kabar ya, ya apa hati ini sampean ya apa, ya kan mesti ya, ini wong Surabaya senengane meso-meso gitu ya, tapi kan itu membuat kita itu susah gitu loh, kita tidak dilirik, nggak dilihat ya,
Mbok sampean niku jungkir wale, gak duwe beras, gak duwe minyak goreng, gak dilihat wis sak karepmu. Ya. Kan menyakitkan gitu. Tapi kalau kita itu diperhatikan ya, Masya Allah, butuhnya apa sekarang? Gimana kondisinya? Ya, ya, diayomi, ya, dilihat, ya, setiap hari diperhatikan, ya, meskipun nggak dilihat, ya, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Gimana kamu sekarang? Sudah sehat, ya? Gimana? Sudah kerja? Gimana? Gajinya berapa? Kalau kurang ya nanti saya tambahin. Ya. Sedang Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, ono sing merhatekno aku, nah, kan gitu ya. Nah, orang kafir gak ada yang memperhatikan nanti, gak direken, ya, disamblek terus ya. Ya Allah ya, kalau kita baca surat Al-Ma'arij itu ya ngeri ya. Ya, kalau kita lihat, ya Masya Allah, azabnya mereka orang-orang kafir ini ngeri. Makanya mudah-mudahan ya Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat ya dan menjadi tadhkirah, peringatan bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kita akhiri majelis ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.